Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki. Sesuai dengan request beberapa teman kemarin, kadang ada yang bingung, terutama buat pemula. Jadi kaitannya dengan kompor. Di sini saya ingin bahas tentang kompor yang banyak digunakan oleh beberapa pendaki. Itu yang mayoritas antara kompor kotak dan kompor kembang. Jadi di sini saya pengen membandingkan dan pengen sharing kepada kawan-kawan. Seandainya kawan-kawan belum punya kompor dan pengen beli kompor, kira-kira pilih mana sih antara kompor kotak atau kompor kembang? Nah, kompor kotak ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau dilihat, jadi bentuknya modelnya memang kotak seperti ini. Ini mempunyai 4 tatakan untuk nesting maupun cooking set atau panci, seperti ini modelnya. Terus kalau untuk yang kompor kembang modelnya seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat dari segi bahan itu sama saja. Yang membedakan ketika antara kompor kotak dengan kompor kembang, di sini terletak kalau seandainya kompor kotak ini tidak ada windshield itu ini penahan angin. Kalau yang kompor kembang disebut kembang ini karena modelnya bisa ditutup, bisa dimekarkan seperti ini. Ini dia kelebihannya punya yang namanya windshield untuk penahan angin. Jadi kalau seandainya ada angin atau udara-udara yang dari luar, anginnya tetap stabil. Ini kelebihan dari kompor kembang. Kalau kompor kotak memang dia lebih kecil, lebih minimalis, lebih praktis. Cuma dia kelemahannya nggak ada yang namanya windshieldnya atau penutup dari penahan anginnya itu. Jadi untuk api memang kurang stabil dibandingkan dengan kompor kembang. Cuma di sini saya pengen praktekkan kalau seandainya sebenarnya untuk daya tahan atau kekuatan apinya itu sebenarnya sama saja. Jadi kalau saya praktekkan, oh ya, ini kalau mungkin barangkali kawan-kawan ya belum bisa cara pasangnya, ini saya kasih tutorial dikit. Jadi cara pasangnya mudah. Ini yang pertama, posisi tabung gas ketika ada yang lubangnya ini posisinya di atas. Jadi di atas posisinya gini, ini candolin dulu, candolin bawah dulu, candolin bawah. Terus kira-kira kalau posisinya ini bisa didorong terus bisa diputar, itu berarti bisa masuk. Jadi bawah terus ini tekan terus diputar. Dan caranya kayak gitu ya. Bagi yang pemula yang belum tahu caranya, saya ulangi lagi. Ini candolin bawah terus didorong terus diputar. Caranya seperti itu. Untuk api sebenarnya sama. Nah, api sama, tingkat besarnya sama dengan kompor yang kembang. Ini kompor kembang. Ini saya praktekkan juga. Untuk yang kompor kembang sama cara prakteknya juga. Ini tinggal dicandolin terus dorong diputar. Ini apinya sama, cuma yang membedakan yang tadi untuk ini tidak ada penahan angin. Yang kompor kotak, yang semisal yang kembang ada penahan anginnya. Tapi dari segi beban berat juga bisa maksimal kalau kompor kotak dan kompor kembang ini 25 kilo. Jadi ketika kawan-kawan taruhlah semisal camping lah, ngecamp bawa muatan pengen masak airnya kok di atas 25 kilo, saya sarankan jangan. Jadi batas maksimal ini beban beratnya sama-sama 25 kilo. 25 kilo di sini, 25 kilo di sini. Jadi itu untuk. Terus kira-kira kalau buat packing ini sekali saya praktekkan. Kalau untuk kompor kotak karena minimal dia lebih mudah. Jadi kalau seandainya kawan-kawan packing, biasanya saya sarankan dimasukkan kalau seandainya bawahnya nesting, dimasukkan nesting bisa seperti ini. Ini dibuka, terus ini tutup. Nah, tinggal taruh sini, tempatnya nanti dimasukkan, taruh sini, terus tutup. Nah, dia lebih simpel, tinggal dimasukkan sini, terus kayak gini, selesai.
Jadi ketika kita pengen cari kompor berarti di dalam nesting. Tidak, ketika kita bawa cooking set pun kompor kotak pun juga sangat minimalis dibandingkan kompor kembang. Nanti kompor kembang kita coba kira-kira bisa nggak muat ya. Ini seandainya yang kompor kembang ya, kompor kembang dimasukkan secara otomatis dia nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk karena dia besar, lebih besar. Kalau dimasukin cooking set pun juga dia nggak bisa kayak gini dan memakan tempat banget. Kompor kembang memang kelebihannya tadi ada windshieldnya, penahan angin, cuma tidak rekomen untuk ketika kita packing yang skala besar. Kalau saya pribadi ketika disuruh milih antara kembang dengan kotak, saya lebih memilih kotak dengan alasan satu, dia lebih minimalis, lebih kecil, lebih praktis, terus juga kita bisa packingnya dengan mudah. Terus yang kedua, seandainya untuk menutupi kekurangan dari windshield ini, kita bisa coba pakai dengan beberapa cara. Taruhlah misal kawan-kawan masak, mungkin untuk anginnya bisa ditahan dengan carrier, tapi jangan terlalu dekat-dekat ya, carrier dari kawan-kawan taruh di pinggirnya kanan kiri itu juga bisa. Atau kalau enggak bisa pakai matras. Kalau enggak paling mudah bisa pakai mungkin batu-batu yang ada di sekitar, bisa kita tutupin supaya anginnya tetap stabil. Jadi lebih enak lah. Kalau menurut saya lebih cocok, saya rekomendasikan kompor kotak. Selain harganya juga murah dibandingkan dengan kompor kembang, kompor kotak lebih praktis. Itu kalau menurut saya. Barangkali kawan-kawan punya pendapat yang lain silahkan, mungkin punya alasan saya lebih milih kembang karena faktor angin tadi atau gimana, silahkan bisa komentar di bawah. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat tips ini. Salam lestari dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.